eksekutor hukum pidana itu tidak sama dengan eksekutor sunat. Kalau sunat itu bukan pemerintah yang melakukan, siapa saja yang ahli melakukan silakan, itu sunat. Kalau pidana ini berkaitan dengan hal-hal berat, maka harus pemerintah turun tangan. Di dalam Islam seperti itu. Anda kan ingin menyamakan kalau sunat ini kok dilakukan, ya kan eksekutor sunat itu boleh dilakukan siapa saja. Yang jadi masalah tadi ya, yang jadi masalah tadi di Bibelnya Bapak, 10 hukum Taurat Musa jangan berzina. Sementara yang kami baca ini ya artinya zina itu boleh karena ini pemaksaan itu dan memperkosa itu zina, Pak. Bukan sesuatu yang halal. Jadi begini. Itu yang kami soroti, Pak. Jadi gini Pak Sinyo, mungkin dijawab dulu Pak Sinyo. Mungkin dijawab ini pertanyaan dari Bunda Rahma ya. Sudahlah. Kalau sesuai aturan Alkitab Anda, kalau gadis diperkosa itu setelah laki-laki memberikan ganti rugi itu harus menjadi istrinya atau tidak? Sesuai aturan Alkitab Anda. Alkitab kan tapi ada perjanjian lama dan baru ya. Begini Bang, Ustadz Bang ini sudah Pak Sinyo sudahlah. Itu apapun itu ya udah terjadi ya, di Bibelmu dan entahlah apa aku bingung. 10 hukum Taurat Musa saja itu dilarang membunuh. Sementara Tuhan dibunuh kau masih bersuka cita mengimani, ya sudahlah. Iya, jangan ada padamu ilah lain dilanggar. Jadi begini bunuh dilanggar. 10 hukum Taurat Musa Pak dilarang membunuh. Dilanggar semua, dilanggar itu. Yang paling utama pula dilanggar, jangan ada padamu ilah lain. Pak, dengar dulu Pak. Ya kan? Ini logika. Logika sebentar dulu Bang silakan. 10 hukum Taurat Musa Pak. Ini sudah berpindah dari ini zina ya ke pembunuhan. 10 hukum Taurat Musa yang pertama itu yang disampaikan oleh Yesus ya ketika Yesus ditemui oleh seorang laki-laki. Wahai guru yang baik, apa kata Yesus? Kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik itu Bapakku di surga. Tapi kalau kau ingin mendapatkan hidup kekal, maka ikutilah. 1, jangan membunuh. Faktanya apa Pak? Yesus itu dibunuh. Anda mengamini, Anda bersukacita, malah menamakan itu penebusan dosa. Ini sudah bergeser Pak dari 10 hukum Taurat Musa. Jangan membunuh padahal manusia dibunuh, Anda aminkan sebagai penebusan dosa, Anda bersuka cita. Ya itu sudah tidak sesuai logika Pak. 10 hukum Taurat begini Pak Bunda Rahma. Lanjut. Udah aku sudah. Sinyo izin dulu ya. Izin berkaitan dengan hukum membunuh. Ya izin dulu. Saya kan tanya tadi kepada Anda, kalau di dalam hukum Islam eksekutor hukum-hukum pidana itu adalah pemerintah dan kodi. Saya tanya kepada Anda, siapakah eksekutor ketika terjadi hukum pidana di dalam Kristen, mata ganti mata? Saya tunjukkan ya, Yehezkiel 9 nomor 5 kepada Pak Sinyo. Itu hukuman bagi orang yang membangkang Tuhan, yang sujud membelakangi bait Tuhan itu. Frikopnya lengkap seperti itu. Di situ Pak Sinyo, ada eksekutor pembunuhan terhadap orang yang murtad dalam tanda kutip. Ya, saya baca ya. Yehezkiel 9 nomor 5, saya baca ya. Itu ada eksekutor. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirmanlah, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Kalau ingin tahu sebab musabab ini diperintah membunuh tanpa belas kasihan, baca dari atas sampai bawah. Saya singkat saja. Di sana ada orang yang istilah beberapa kelompok dari orang Israel itu istilahnya murtad lah. Keluar menyembah dan membelakangi bait suci. Perintah Tuhan kepada orang yang murtad itu adalah bunuh, bantai. Perintah jelasnya itu ada di Yehezkiel 9 nomor 5. Sudah. Bahkan di sana dikatakan, bahkan ya nomor 6 yang lebih parah ini ya, nomor 6 yang lebih parah. Orang-orang tua, tunanetra dan anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Sudah. Iya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda siapa eksekutor ketika terjadi seperti ini sebagaimana yang ditunjukkan di Yehezkiel 9 nomor 5 dan 6, membunuh tanpa belas kasih, bahkan anak kecil yang tidak ikut berbuat itu sudah disuruh dibunuh. Sudah Pak. Yang berbuat ya sudah silakan. Makanya makanya Yesus datang menegur dan menerapkan hukum cinta kasih. Ketika
yang terjadi. Sebenarnya itu siapa? Ya, Bang Sinyo, yang berfirman dalam nomor Yeskiel 9 nomor 5 dan 6 itu siapa? Firman Tuhan kepadanya, Tuhan itu firman siapa? Yesus. Jadi harus pisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru, karena perjanjian baru itu Yesus tentang Yesus. Saya tanya dulu satu kali lagi. Oke. Firman Tuhan kepadanya itu siapa? Ini menjelaskan kejadian di masa lalu yang belum mengenal tentang Yesus loh. Ajaran Tuhan cinta kasih. Ya. Firman Tuhan siapa ini? Isi Tuhan ini siapa? Firman Tuhan kepadanya itu, Tuhan itu isinya siapa? Yesus atau bukan? Coba perhatikan. Isi Alkitab Perjanjian Lama itu hampir sama kejadian atau hukum-hukumnya seperti, maaf ya, isi Al-Quran, rajam, potong tangan, hampir sama ya. Untuk bahasa vulgarnya seperti itu ya. Tapi ketika Yesus datang dengan perjanjian baru dengan ajaran cinta kasih, dia merubah segala sesuatu itu, bahwa hukum Taurat, 10 perintah Allah, dan hukum cinta kasih itu yang harus ditegakkan. Makanya dia merubah segala sesuatu, kejadian-kejadian yang lalu, ya istilahnya hukum-hukum yang hampir sama sih. Kalau bilang rajam, potong tangan, itu sama loh. Di sini Perjanjian Lama menjelaskan seperti itu. Nah, ketika Yesus datang, dia merubah semua hukum itu dengan 10 perintah Allah. Makanya dia tidak menghilangkan 10 perintah Allah itu, hukum Taurat itu, dan dia tambah dengan hukum cinta kasih. Tidak dihilangkan yang 10 perintah Allah ya. Khusus hukum Taurat 10 perintah Allah, dan dia tambah dengan hukum cinta kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti, malah dia bilang kasihlah musuhmu dan doakanlah dia. Dia merubah hukum-hukum yang sebenarnya terjadi pada masa lampau, yang dibilang seperti kalau vulgar Pak ya, hampir sama. Al-Quran juga mengatakan potong tangan, rajam sampai mati, siapa yang apa, hampir sama ini hukum-hukumnya. Tapi ketika Yesus datang, dia merubah segala sesuatu itu menjadi baik. Nah, tapi untuk sekarang pemerintah yang hadir untuk hukum pidana untuk diserahkan ke pemerintah, gitu sama. Iya, jadinya. Yesus datang membawa itu Pak, tetapi Paulus merubahnya kan gitu Pak ya. Ya kan. Mungkin ya, jangan ada padamu kan ilah lain. Ya datanglah si Paulus, Yesus jadi Tuhan kan gitu. Halo. Ya kan? Padahal kan Yesus mengajarkan engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus kan gitu Pak. Nah, itu sebenarnya yang utama pula gitu kan. Malah ya. Pak Sinyo, mungkin dijawab ya. Ada 2 pertanyaan, dijawab singkat ya. Siap. Di dalam Yeskiel 9 nomor 5, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dan bunuhlah tanpa belas kasih itu firman itu Tuhan siapa? Siapa Tuhan yang dimaksud dalam firman 9 nomor 5 ini Yeskiel? Siapa? Jadi jawab. Itu yang saya maksud. Jawab dulu Pak. Yesus atau bukan Pak? Jawab. Oh bukan Yesus. Biar cepat. Kalau perjanjian bukan Yesus, karena Yesus masuk di perjanjian. Itu yang dijelaskan perjanjian lama. Berarti Yesus belum menjadi Tuhan ya saat perjanjian lama itu diturunkan. Yesus belum menjadi Tuhan ya. Hukum Taurat itu 10 perintah Allah. Pak. Ya jawab dulu Pak, Tuhan di situ siapa gitu loh. Firman Tuhan kepadanya, siapa Tuhan di sini? Kata Bapak bukan Yesus. Berarti pada saat perjanjian lama diturunkan, Yesus belum menjadi Tuhan, belum menjadi Tuhan seperti itu. Jadi begini. Jawab Pak, belum menjadi Tuhan apa sudah menjadi Tuhan Pak? Jawab Pak. Kalau saya sudah, karena Yesus ada menjadi Tuhan, berarti itu perintah Yesus kan? Yesus ada sebelum Abraham. Yesus kan? Boleh bicara. Berarti itu perintah Yesus kan? Yes. Jadi begini. Oke, itu satu kali pertanyaan, Pak. Satu kali pertanyaan. Di mana ayat menunjukkan Yesus itu menghapus hukum Taurat? Saya datang menghapus hukum Taurat. Atau jangan-jangan ada ayat kebalikannya? Saya tidak meniadakan hukum Taurat 10 perintah Allah itu. Tunjukkan satu ayat. Yesus berkata, saya datang untuk menghapus hukum Taurat. Tunjukkan Pak dulu Pak. Oh tidak ada ya? Tidak ada. Yesus menghapus yang ada hukum apa, Pak? Dia cuma menambah. Berarti apa yang Anda katakan tadi?
Jadi dia menambah. Jadi 10 perintah lagi. Yesus menghapus hukum Taurat. Enggak menghapus. Saya enggak bilang menghapus hukum Taurat. Malahan di Alkitab mengatakan bukan aku menghilangkan hukum Taurat atau menghapus hukum Taurat, tapi dia menambahkan hukum cinta kasih sama manusia. Kalau tidak menghapus, Pak, berarti hukum ini tetap ada. Hukum membunuh tanpa belas kasih ini tetap berjalan kalau tidak dihapus. Hukum Taurat 10 perintah lah itu. Bukan yang disebut Bapak tadi, hampir sama lah. Bapak, bentar. Tadi Bang Zari itu di mana firman Tuhan itu Yahweh atau Yesus, Pak? Firman Tuhan itu Yahweh atau Yesus? Yang disebut siapa ini yang ditanya ini? Biasa saya tanya. Tadi kan teman saya mengatakan Bung Zari itu firman Tuhan itu, sekarang saya tanya Yahweh atau Yesus Tuhan di situ? Kalau untuk sebutan kayak gitulah, anggaplah ya menurut kalian Yahweh lah, karena lo mana Bang Zari nih? Kepental ya? Oh. Yahweh, Pak. Yahweh. Jadi begini ya. Jadi begini Bang ya. Ada ajaran hampir sama gitu ya. Keras dalam perjanjian lama. Iya, Pak, saya tanya di situ poinnya berfirmanlah Tuhan itu Yahweh atau Yesus, Pak? Ya, Allah, Yahweh. Yahweh berarti bukan Yesus ya? Tapi kalau oke lah kita, karena Yesus itu kalimat Allah. Katakan Yesus, ini Yahweh pula. Ya, oke. Kalau kayak yang dimaksud Yahweh atau Tuhan itu memang kalau menurut pendapat kita itulah Tuhan ya, Allah. Oke, siap. Jadi di situ bukan Yesus, berarti Yesus belum jadi Tuhan ya, Pak ya? Ketika Yesus sudah jadi Tuhan, makanya anggaplah kita ambil Yesus adalah Tuhan pada waktu itu ya. Kita ambil aja itu ya. Oke, ikut cara pemikiran Bapak lah. Maka posisi pada waktu tadi itu kan di dalam perjanjian lama itu berfirmanlah Tuhan gitu kan. Nah, di situ bukan Yesus kan, Yahweh kan? Iya. Ya, berarti Yesus belum jadi Tuhan seperti teman saya katakan tadi kan gitu. Tapi Bapak mengatakan udah Yesus Kak gitu, gimana sih? Putar lagi, Pak. Nah, jadi begini. Kalau di firman kayak apa, Yesus ada kalimatullah, artinya firman Allah. Kan? Gimana Pak Yesus kalimatullah coba? Saya enggak pegang Al-Qur'an. Jangan. Kalau Yohanes 1 bukan kalimatullah, Pak, di situ jangan bawa di situ pada mulanya Yazid bersama-sama Dokter Handi. Ya kan? Yazid adalah Dokter Handi, betul, Pak? Inilah kebingungannya, Pak. Kalau menuhankan manusia, Pak, bingung Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Andi. Ini dokter saya telepon tadi, Pak. Ini Dokter Ali Beda dari Singapura ini. Halo. Bingung. Ini akibatnya kalau saudara-saudara Kristen memaksakan manusia jadi Tuhan ini, Pak. Kalian bingung, pasti bingung. Tidak bingung sih. Jadi siapa? Apa di perjanjian lama itu Yesus sudah jadi Tuhan? Jadi begini, karena Allah dan Bapa adalah. Pak katanya nggak bingung. Saya bukan tanya begini dan begitu, Pak. Apakah Yesus sudah jadi Tuhan atau belum? Kan mudah, Pak. Iya atau tidak, gitu loh, Pak. Iya Tuhan. Oh, udah jadi Tuhan. Berarti. Udah jadi Tuhan. Oke, di perjanjian lama itu bagaimana kejamnya ya? Yesus bunuhlah. Apakah di perjanjian baru Yesus sudah bertobat? Karena perjanjian baru ajarannya kasihilah. Sementara perjanjian lama bunuhlah. Bakarlah erotimu di atas tai kering. Macam-macam ajaran itu, Pak. Begini, sekarang yang fakta sekarang Halo, bisa saya sampaikan sedikit. Bukan kita bicara fakta, ini Bible kita bicara, Pak. Tadi katanya Bapak belum, Pak. Ini kata balik ke Ibu Rama, Bapak katakan iya lagi. Waduh, gimana sih Bapak? Dia makanya aku bilang kalau manusia kalian paksakan jadi Tuhan, kalian bingung, percayalah. Pasti bingung Pak, karena Yesus itu jadi pada waktu itu, Pak, Musa menyembah Yesus. Bingung kalian, sumpah bingung. Jadi Musa nggak menyembah Yahweh pada waktu itu, Pak? Menyembah Yesus. Musa menyembah Yesus pada waktu itu, Pak. Pada waktu perjanjian lama Musa menyembah Yesus. Mana datangnya Pak Musa menyembah Yesus?
pada waktu itu belum dikenal nama Yesus. Karena nanti di perjanjian baru dikenal Yesus adalah Tuhan. Aduh, nanti Bapak ini itu ya, jadi Yahudi menyembah Yesus. Malahan Yahudi menyalibkan Yesus karena mereka tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Nah, sekarang begini Pak. Nah, jadi di dalam Yahudi, makanya Yahudi itu tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, makanya disalibkan. Hampir sama dengan Muslim sebenarnya. Agama Yahudi itu. Karena begini Pak. Jadi orang pemahaman Israel itu adalah Kristen, salah. Bangsa Israel menyalibkan Yesus karena Yesus mereka salibkan mereka karena menganggap Yesus menganggap dirinya adalah Tuhan, makanya dia disalibkan. Nah, ini Pak, dari awal nggak ada Pak, dari awal yang saya baca nggak ada menamakan Yesus itu Yahweh apa? Aduh Bapak ini. Gak ada Yesus, waktu Enos, waktu apa segala macam saya baca itu Tuhan gak ada sebut Yesus Pak. Aduh Bapak ini. Enggak, kalau Rusinya ini mungkin seperti anak durhaka Pak Yesus. Kalau umpama perjanjian baru, Pak Sinyo, tadi Bapak mengatakan di perjanjian lama itu Yesus sudah jadi Tuhan. Nah, kalau dia sudah jadi Tuhan, apakah Musa menuhankan Yesus? Nah, ajarannya di situ kenapa sangat kejam Pak? Sangat kejam di situ. Bunuhlah. Semua sudah disuruh bunuh. Tiba-tiba di perjanjian baru, kenapa dia bertobat Pak? Makanya saya bilang ajaran kasih. Tar ya, perjanjian lama bertobat. Perjanjian lama yang kalian baca hampir sama dengan Al-Quran, rajam dengan batu. Bentar Pak, bentar. Jangan masuk di situ dulu, kan udah lewat tadi. Al-Quran nggak nyambung kalau Bapak mana Pak dalilnya? Di dalam perjanjian lama Pak, bilangan 23:15, Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Kok bisa Pak? Dia mau, ya kok bisa? Bapak mengatakan bahwasanya Musa menyembah Yesus. Hosea 11 nomor 9, Allah sang pencipta bukan manusia. 2 Tawarik 6 nomor 18, tuh bumi tidak mampu menampung sang pencipta, Pak. Bagaimana Bapak mengatakan itu Yesus? Kasih dulu pembunuhan. Kasih dulu pembunuhan. Bibel di ayat pembunuhan. Oke, kalau ayat pembunuhan Pak dulu. Mbak cari Bunda cari perjanjian lama Pak. Perjanjian lama kalau Bapak mengaku Yesus sudah jadi Tuhan di perjanjian lama, berarti yang dituhankan para nabi-nabi terdahulu adalah Yesus, Musa, Harun, semua ya. Jadi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Hos itu Bung Zahri mau naik Bung Zahri. Tetapi di perjanjian baru tiba-tiba kalian menjajakan kasih. Apakah Tuhanmu ini berubah karakternya, Pak? Apakah berubah karakternya dari seorang Tuhan yang kejam? Jadi pada waktu itu binatang, keledai, bayi pun disuruh bunuh Pak, bayi disuruh bunuh tuh. Kalau tadi Bapak menyebut Al-Quran, mana Pak dalilnya Al-Quran itu bayi segala macam? Bukan bayi. Jadi kalau untuk kalau di situ makanya aku bilang Pak, di perjanjian lama itu Yesus sangat kejam. Semua disuruh bunuh Pak, keledai, binatang, bayi. Jadi dan roti pun disuruh bakar di atas tai. Itu ajaran apa Pak? Tapi kenapa di perjanjian baru dia sudah bertobat? Kasihilah musuhmu, tempeleng pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Ini menandakan Pak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak tahu hari kiamat Pak. Menghujat anak manusia itu diampuni dosanya, menghujat Roh Kudus dosanya tidak diampuni. Sadarlah Pak, sadar. Yesus itu hanya manusia pilihan, Yesus hamba. Yesus nabi. Kenapa Bapak menaikkan statusnya menjadi Tuhan? Inilah dia Yesus nabi. Inilah dia nabi Yesus dari Nazaret. Itu Pak. Jadi Bapak harus mempercayai orang yang sejaman dengan Yesus. Jangan percaya dengan orang yang tidak sejaman. Orang-orang yang sejaman dengan Yesus Pak, dia menyebutnya Mesias. Dia menyebutnya hamba. Inilah hambanya, inilah hambaku yang kukasihi. Yaitu Yesus Kristus yang dikau tolak di depan Pilatus. Jadi memang gimana mungkin Pak seorang hamba kalau kita perhatikan ya, untuk perjanjian lama dan isi Al-Quran itu hukumnya keras.
Benar nggak? Kalau di perjanjian lama. Nggak ada di situ. Coba tunjukkan Pak. Allah menyuruh membunuh bayi. Bunuhlah semua. Coba silakan kalau ada dalilnya. Aku mau buka di sini. Saya sih. Sementara aku tunjukkan juga ya. Aku enggak tadi Bapak merujuk Al-Quran. Tunjukkan dalilnya. Jangan hoax Pak. Kita di sini bicara dalil. Ayo buka Pak. Dalilnya di Al-Quran. Semua disuruh bunuh. Bayi, binatang, nggak ada. Silakan. Silakan bilang. Aku sekarang buka ayat-ayat sadis di Bible. Silakan ya. Sekarang apa? Nggak begitu sebut pinternya. Pak dalilnya Pak, jangan menyamakan, beda. Coba Pak sebut dalilnya, aku mau cari nih, penasaran. Apa memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh membunuh bayi apa segala macam ya? Nah, saya tidak mengatakan begitu. Oke. Lah kan katanya sama, semua disuruh bunuh, mana Pak? Enggak, artinya begini. Apakah Mbak sudah menghafal isi Quran secara keseluruhan? Sudah kata memang sudah hafal, sudah tahu semua. Kami sudah baca semua Pak, nggak ada. Kalau ada ayat-ayat kejam begitu Pak, kami tahu. Kami rajin baca, kecuali kalian kaget kalau dikasih tengok ayat-ayat aneh-aneh, kalian kaget. Makanya Bapak sudah tahu bahwa kalian disebut bodoh karena Kristus? Kan belum tahu Bapak toh. Nah, coba boleh bicara dulu. Boleh, sebentar Pak, belum selesai nih. Mana dalilnya Pak? Dari tadi Anda menyangkut pautkan Al-Quran. Tolong Pak, tolong. Aku mau juga penasaran, aku mana ya? Sementara aku tunjukkan dalil kekejamannya Yesus. Kalau Bapak bilang Yesus di perjanjian lama ya, Bapak mengaku Yesus Tuhan di perjanjian lama. Ya. Dan kita bandingkan ajarannya di perjanjian. Silakan Pak, tunjukkan dalil Al-Quran. Ayat-ayat kekejaman di Al-Quran Pak. Boleh dong kita tunjukkan. Selama ini aku belum dapat ya. Mana Pak ya? Bisa kasih tahu di mana? Untuk segala firman yang ada di umpama hukum-hukum. Saya tidak bicara firman Pak. Firman sudah tidur di rumahnya Pak. Aku berbicara dalil yang Bapak bawa tadi, bahwa di Al-Quran pun begitu. Mana Pak? Ayo. Makanya jangan berstatement Pak kalau nggak ada data Bapak bawa. Makanya saya bilang data dong. Hukum, maksudnya saya kasih contoh tadi seperti potong tangan, rajam dengan batu, itu kan hukuman. Itu masih berlaku, berlaku Pak. Kalau ada pencuri sekarang masih berlaku. Itu masih berlaku di negara yang menjalankan syariat Islam. Tapi kami di sini taat sama pemerintah. Jadi pilih-pilih dijalankan oleh pemerintah. Nggak tahu pemerintah tanya kenapa dia pilih-pilih. Hukum itu dipilih-pilih ya. Ya makanya saya Pak, jangan nuduh-nuduh bahwa Al-Quran juga mengajarkan seperti itu. Bunuhlah bayi, bunuhlah semua yang bernyawa. Saya nggak bilang itu, saya bilang rajam dengan batu. Berarti ibu, berarti Bapak cabut ya. Jangan menyamakan Pak ya, cabut ya pernyataannya. Karena kalau diminta Bapak tidak bisa menunjukkan. Justru karena kami itu bisa bilang, Pak. Aku tunjukkan nih ya. Dirajam dengan batu, dipenggal tangan kan. Iya, itu dirajam Pak, dirajam. Sekarang masih berlaku itu, yang menjalankan syariat Islam berlaku Pak itu. Cuma di dalam Al-Quran itu, taatilah Allah, Rasulmu dan ulil amri atau pemimpinmu. Taatilah Allah, Rasulmu dan pemimpinmu. Di sini kami harus patuh pada pemimpin karena Jokowi di sini pemimpin kita, dia tidak tidak menjalankan syariat Islam. Tapi di Aceh, di Arab Saudi sana negara-negara Islam berlaku Pak. Dirajam, dipotong tangannya kalau mencuri. Makanya nggak ada yang berani mencuri Pak. Sama di mata ganti mata. Alkitab juga ada itu. Mata ganti mata kalau umpama apa. Tapi ketika disempurnakan, sebenarnya saya bilang 10 perintah Allah itu adalah hukum Taurat. Itu yang hukum Taurat sebenarnya. Dilarang 10 perintah Allah dilarang membunuh. Bapak itu Yesus dibunuh, Bapak bersukacita katanya penebusan dosa. Padahal hukumnya dilarang membunuh, Pak. Dilarang membunuh. Dibunuh. Manusia dibunuh, Bapak menganggap itu penebusan dosa. Apakah perintah Tuhan itu pelimplan? Hukumnya dia buat gini-gini. Pak, dia buat misalnya nih Bapak membuat sebuah hukum aturan, jangan membunuh. Tahu-tahu kalian membunuh, kan itu dosa melanggar. Itu. Artinya Tuhan itu pelin-pelan Pak.
Berarti Tuhan plan. Neraka itu jangan membunuh kalau membunuh. Neraka sudah itu. Berarti betul terus Tuhan kenapa Pak? Tadi bilang aturannya di 10 hukum Taurat Musa itu jangan membunuh. Hukum pertama yang disebutkan Yesus itu jangan membunuh. Terus kenapa Tuhan Yesus dibunuh? Ketika itu kan tunggu saya jelaskan dua kasus yang berbeda itu. Kalau jangan membunuh terus membunuh neraka. Baru Yesus dibunuh itu Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, makanya Yesus dibunuh tapi bangkit kembali. Kan dinubuatkan. Bapak tidak mengimani Yesus itu dinubuatkan. Dinubuatkan itu artinya perencanaan pembunuhan, Pak. Perencanaan pembunuhan. Iya. Jadi ini Tuhan ini plan. Satu sisi aturannya jangan membunuh. Kemudian dia mengeluarkan lagi nubuatan. Yesus harus mati di salib, menebus dosa. Kan dia plan Pak itu namanya. Karena cinta kasih. Halo. Dunia ini makanya dia memberikan nyawanya yang tunggal itu. Agar selamat. Aku tidak berbicara penebusan dosa waris, Pak. Aku berbicara 10 hukum Taurat itu jangan membunuh. Aku enggak berbicara ke penyaliban penebusan dosa waris. Penebusan dosa waris itu kita ke Paulus lah. Paulus tuh yang mengajarkan, Pak. Tapi aku berbicara dosa waris 10 itu hukum jangan membunuh. Katanya jangan membunuh. Tahu-tahu dia nudi Yesus ini manusia baik-baik dinubuatkan untuk dibunuh, disiksa, dihinakan. Kalian bersukacita di gereja tepuk tangan, bergembira katanya dosanya sudah ditebus. Ya itu aneh-aneh kalian ya. Memang Halo. Memang untuk halo Bandung. Iya, tapi biar boleh nggak bicara biar dijelas. Kalau kayak gitu sama kalian nggak nyambung cerita kalian. Oke Pak, silakan. Selalu aja nggak benar semua. Jangan marah-marah lah Pak. Hanya cerita untuk menimbulkan dosa. Kan fakta itu Pak yang kami bicara. Cerita kalian itu cerita untuk menimbulkan dosa. Pak Tema, apa Yesus itu tidak mati dibunuh? Pak Tema dengar dulu Pak Tema. Apa Yesus itu tidak mati dibunuh? Dinubuatkan. Sementara yang membuat silakan. Manusia pun juga memang semua mati kok. Ya. Masalahnya itu mati kalau ajalnya makanya Yesus itu datang ke dunia ini. Pak. Dia memberikan contoh dirinya. Makanya Allah itu menciptakan manusia yang segambar dengan dia. Pak Zaid, jadi dia itu datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini. Dia memberikan contoh bagi semua orang. Itu. Pendeta datang lagi pendeta. Itu dia. Ya, gimana Bu? Bentar, lanjut aja Bu, dikit aja. Saya lagi ngecas laptop dikit aja. Telah datang ke Komal ini, silakan Pak. Tanggapi dulu itu kenapa Tuhan, kenapa perintahnya gini pertanyaanku Pak. Kenapa di 10 kata Yesus jangan membunuh. Mata mengganti mata ya. Enggak, kata Yesus, kata ada seorang bertanya kepada dia ya. Guru yang baik. Terus kata Yesus, kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakku di surga. Kalau kau ingin mendapatkan hidup kekal, ya perintah begini, jangan membunuh. Nah ini kata Yesus loh. Tetapi apa faktanya Pak? Dia ini Yesus Tuhan. Dia mempertontonkan acara pembunuhan. Padahal dia bilang jangan membunuh. Malah kalian tepuk tangan di gereja mengimani bahwa hore kami ditebus dosanya, hore. Iya, makanya Yesus itu dia memberikan dirinya, memberikan contoh. Memang begitu manusia yang dihadapi manusia ke dunia ini, ya, untuk menghadapi orang-orang jahat. Memang itu dia memberikan contoh, itu yang kita hadapi. Orang-orang baik, orang yang selalu taat dan melakukan kebenaran itu memang banyak tantangannya. Begitulah dia memberikan contoh, itu yang kita hadapi. Ya, gini Pak Tema izin ya Bu Bunda. Kita itu apa? Siapa yang menyiksa kita itu adalah
penganut-penganut iblis. Siapa penganut iblis itu? Adalah manusia-manusia yang berhati iblis, yang tidak baik sesama kepada sesama manusia, yang tidak ada kasih kepada sesama manusia. Karena manusia itu adalah diciptakan segambar dengan Allah, yang penuh kebenaran dan kebaikan untuk mengasihi sesama, dan mengasihi manusia, mengasihi Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi sesama manusia, maka dia tidak mengasihi Allah. Ya, gini Pak Tema ya. Itu dia. Dijawab pelan-pelan, oke. Anda tadi mengatakan memberi contoh. Selain memberi contoh juga memberi perintah. Nah, saya mau tanya kepada Anda, hukum Taurat tangan ganti tangan, hukum membunuh tanpa belas kasih di dalam Yeskil 95 itu kan perintah semuanya. Iya benar. Di Perjanjian Lama perintah itu dikatakan firman Tuhan. Lah, saya tanya, Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu siapa? Yesus atau bukan? Yesus. Oke, Yesus. Yesus, ya, saya katakan ya, Yesus itu dari awal sampai akhir ada dia. Sudah dapat Pak. Sudah dapat. Berarti selain Yesus memberikan contoh, juga memberikan perintah. Salah satu perintah yang Yesus perintahkan adalah membunuh tanpa belas kasih di dalam Yeskil 9 nomor 4 sampai nomor 7. Yang mau saya tanyakan, adakah data dari perkataan Yesus, hukum-hukum yang diperintahkan Yesus itu dihapus oleh Yesus dari perkataan Yesus sendiri? Monggo dijawab. Kalau hukum Taurat, Yesus itu datang ke dunia bukan menghapus hukum Taurat atau Perjanjian Lama, tapi dia menggenapi, dia menyempurnakan. Artinya contoh. Terima kasih ya. Ya begini. Sebentar dulu. Mata tadi di situ saya dengar tadi mata pengganti mata, ya kan? Darah pengganti darah, tangan pengganti tangan. Artinya, makanya orang-orang dulu, ya, mereka tidak paham dan tidak mengerti arti daripada firman Tuhan tersebut. Makanya datang Yesus ke dunia untuk menyempurnakan itu. Artinya, mata pengganti mata. Contohnya misalnya, kalau mata kita ini melihat sesama kita, benci kita kepada seseorang tersebut, ya, maka kita ganti dengan mata yang baik, mata yang kasih. Contohnya tangan kita ini sering misalnya melakukan kejahatan, contohnya misalnya mencuri atau memukul atau membunuh. Jadi kita ganti tangan kita ini menjadi tangan yang baik, yang tidak berdosa, yang tidak mencuri dan tidak berbuat kejahatan. Itu dia. Oke. Itu artinya sebenarnya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Nah, jadi orang-orang dulu memang nggak tahu mereka arti daripada perkataan tersebut. Makanya Giliran Pak Tema ya. Hukum yang diperintahkan Yesus di dalam Perjanjian Lama, kalau menurut Anda itu Yesus yang memerintahkan, itu jelas mata ganti mata, pas disuruh membunuh tanpa belas kasih, itu tidak dihapus kata Anda. Tidak dihapus. Kasusnya jelas, kasus apa? Itu kan selalu ada. Yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selalu ada. Berarti hukum itu ada. Anda dari mana menafsiri itu hukum Yesus itu tidak berlaku, bahkan diganti? Kalau mencuri diganti tangan, itu dari mana pemahamannya? Pemahamannya? Ya, karena jelas di Alkitab. Karena jelas begini. Maksudnya tidak berlaku gimana? Tidak berlaku gimana maksudnya Pak? Ya gini, saya tanyakan tadi, siapa yang memerintahkan hukum-hukum di dalam kitab Taurat? Ketika ada pidana orang mata, maka ganti mata. Orang mencuri dipotong tangan, itu kan kasus pidana. Yesus jelas hukumnya di situ. Yesus juga memerintahkan membunuh tanpa belas kasih. Kata Anda, hukum-hukum itu tidak dihapus. Tidak ada kata-kata Yesus dihapus. Bahkan Anda menampilkan ayat, Yesus datang bukan untuk menghapus. Berarti tetap hukum itu tetap berlaku. Akan tetapi Anda framing hukum itu, ditafsir. Saya bilang tadinya. Saya bilang pemahaman itu. Saya bilang tadinya, firman Tuhan, penanggapan firman Tuhan Perjanjian Lama sebelumnya itu sebenarnya orang-orang tidak mengerti karena firman Allah tersebut ya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai ke Wahyu, itu semua adalah perumpamaan. Jadi barang siapa yang mana datanya itu perumpamaan, Pak?
Nah, itu semua firman, namanya firman Tuhan adalah perumpamaan. Itu yang saya bilang tadinya, itu mata pengganti mata. Bukan benar-benar mata tersebut sudah dicongkel matanya, maka diganti juga matanya. Dari mana pemahaman itu, dari mana? Itu yang saya bilang tadinya, itu adalah perumpamaan. Contohnya mata kita ini melihat sesuatu kepada seseorang, kita benci atau kita gimana, misalnya contohnya usahanya kita rusaki, maka kita ganti mata kita itu. Seperti hati kita ini juga, ya. Misalnya kita punya hati yang dengki, maka kita ganti hati kita ini menjadi hati yang baik dan tulus dan sabar. Itu dia. Dasar Anda mengubah hukum asal itu kan hukum pidana, hukum asal. Jadi bukan, hukum pidana. Makanya saya bilang tadi itu ganti di framing, di tafsir, digiring. Menyempurnakan. Mana dalilnya itu, Pak? Mana datanya? Pemahaman itu mana? Ya, mana sendiri di Alkitab. Ya, makanya saya bilang tadinya, kalau memang Anda mau mengetahui, itu kan Anda namanya merubah, Alkitab itu maka dibaca dari awal, dari Kejadian sampai ke Wahyu. Ya, jangan dipotong-potong, supaya, makanya saya nggak mau baca, supaya Anda belajar membaca, jangan dipotong-potong, belajar, dibaca sampai habis. Kalau nggak salah itu bisa sampai 5 bulan baru selesai membaca itu. Ya, kalau gini kan, santai Pak Tema ya. Oke. Konteks asal Yesus menetapkan hukum pidana itu mata ganti mata, membunuh tanpa belas kasih itu real, dibunuh, dibantai. Nah, lalu hukum itu selalu ada menggiring hukum itu ke konteks lain. Yesus belum pernah mengajarkan. Dari mana itu dasarnya, Pak? Belum mengajarkan orang untuk membunuh, tapi mengasihi. Makanya saya bilang tadinya, orang-orang dulu tidak tahu, mereka memahami arti daripada perjanjian lama tersebut. Karena itu saya bilang tadinya kan, firman Allah itu adalah perumpamaan. Anda jangan berputar-putar, Pak Tema. Saya Anda tanya tadi. Saya tidak mutar-mutar, memang itu kebenaran. Ya. Anda tadi mengatakan tidak pernah memerintah, tidak pernah mengajarkan. Saya tanya di awal tadi, siapa yang memerintahkan membunuh tanpa belas kasih di dalam perjanjian lama? Anda menjawab Yesus. Berarti fake Yesus mengajarkan membunuh tanpa belas kasih. Lalu saya tanya, apakah hukum itu yang saya bilang, kalau di Alkitab kami, ya, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membunuh, tapi yang diajarkan adalah kasih. Jadi kenapa Anda berkata membunuh? Ya. Oke, siap. Jadi Anda sendiri yang mengarang-arang. Jangan dipotong. Saya selesaikan dulu. Saya akan tanya. Selain Yesus memberi teladan, saya tanya, di Alkitab Perjanjian Lama itu ada perintah membunuh tanpa belas kasih. Bahkan Yesus dikatakan firman Tuhan. Ada hukum tangan, belas tangan. Saya tanya di awal, siapa yang memerintahkan itu, Pak? Anda jawab Yesus. Kita kunci, berarti Yesus mengajarkan hukum membunuh tanpa belas kasih. Lalu saya tanya lagi, apakah hukum itu dihapus, Pak? Tunjukkan ayatnya. Anda menunjukkan ayat yang sebaliknya, bukan menghapus. Bahkan Yesus itu tidak menghapus. Berarti hukum itu tetap berlaku. Lalu sampai ke sini Anda memframing, merubah konteks yang asalnya membunuh tanpa belas kasih itu real, yang sebenarnya itu konteks pidana, Anda dirubah kepada itu kalau mencuri diganti gini. Itu dasarnya apa? Kok Anda berani merubah konteks? Itu akan Anda berubah konteks sesuai ajaran. Bunyi ada bunyi juga. Ya, itu kan bunyi itu ada masa kerajaan, ya, masa kerajaan Musa, ya, iya, biar cepat Pak. Makanya Musa itu juga punya kesalahan dia kepada Tuhan, kepada Allah, ya. Ya, Tema. Makanya para nabi ini ada juga kesalahan mereka. Dari nabi-nabi mana dia pun mereka punya kesalahan. Karena mereka punya kesalahan, makanya datang Yesus ke dunia ini untuk menggenapi dan untuk menyempurnakan, untuk memberikan penjelasan. Oke, Tema, terima kasih jawabannya. Itu dia. Kalau semua para nabi, Tema, itu tidak sebanding dengan Allah. Pak Tema, giliran ya. Tadi kan saya tanya dengan baik-baik dan santai. Kalau diskusi itu kan saling memberikan dalil. Saya tanya, mana dalil Anda merubah konteks dari yang asalnya itu hukum pidana tangan ganti tangan, membunuh tanpa belas kasih, yang tidak dihapus itu. Mana dalilnya Anda itu dirubah konteks? Konteksnya begini tuh. Tidak ada yang dirubah. Itu
Anda sendiri yang sering saya dengar itu merubah. Anda mengatakan kalau firman Allah tidak pernah berubah. Dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Allah tetap tunjukkan, Pak, Allah tidak pernah ada perubahan. Anda akan merubah, itu konteksnya kan hukum pidana, dirubah ke hukum kalau mencuri diganti begini. Iya, itu kan Anda yang bilang, tapi kalau umat Kristen tidak ada itu, Anda sendiri yang mengatakan, firman Alkitab itu sudah dirubah. Tapi bukan begini, Anda jangan dipendengar Pak Tema, tunggu dulu ya. Hanya Anda sendiri, itu penafsiran kalian, itu tanggapan kalian. Itulah tanggapan kalian, lain dengan tanggapan kami. Santai Pak Tema. Ketika saya tadi, memang santai, tapi saya mengatakannya sesungguhnya. Karena Bible itu, karena Alkitab tidak pernah dirubah-rubah. Pak Tema, dari dulu sampai sekarang belum pernah dirubah. Anda yang sendiri yang mengatakan sudah dirubah. Yang benar Pak, banyak dirubah Pak. Nanti kita tunggu dulu. Tema ya, sekali lagi ya. Itu menurut tanggapan kalian. Tema. Itu menurut tanggapan kalian. Ada bukti Pak. Kalau tanggapan kalian bisa berkata seperti ini, sudah dirubah, atau sudah dicoret, atau sudah apa lagi, sudah dijual, macam-macam lah. Itu tanggapan kalian. Sudah gimana kalau tanggapan kalian mengatakan dalilnya ada. Kami juga memberikan penjelasan kalau masuk-masuk percaya sama aja bohong. Gak ada gunanya. Tema, tunggu sebentar ya. Ada Pak. Nanti kita bicara Pak Tema. Iya. Kita bicara ya. Tadi Anda berbicara, mungkin 550 orang ini mendengar tadi Anda. Ketika saya tanya Pak Tema, Anda kan itu berubah konteks dari pidana ke konteks ini. Itu dalilnya mana? Anda katakan tadi dalilnya ada di Alkitab. Jadi sendiri kata Anda. Ketika dipaksa mana tunjukkan, lalu Anda berubah pikiran. Tidak seperti itu. Ini gimana Pak Tema yang benar? Apa yang berubah pikiran? Iya, tadi Anda jawab dalilnya ada di Alkitab. Dalil Anda dalilnya iya dalilnya itu mana? Apa bunyinya? Ya mana Pak Tema? Tunjukkan. Kasih tunjukkan. Iya. Apa? Iya, saya tanyakan sama kamu. Bapak yang berargumen, Bapak yang menunjukkan dong, Ibu. Tapi saya sudah ada. Saya bacakan tadinya kan, saya bilang tadinya kan, ya, bahwa Alkitab tersebut tidak pernah berubah. Tapi Yesus yang Anda framing, ya, Yesus itu kalau firman Allah ini belum dirubah sama sekali. Tapi Alkitab Perjanjian Lama itu Yesus ini bukan dirubah, bukan dihapus, tapi dia menunjukkan ya. Ya, berarti Pak Tema tidak mampu menunjukkan dalilnya ya. Kalau membunuh itu, kalau Tema tadi mengatakan ada, tidak mampu ditunjukkan ya berarti ya. Begini. Selesai ya. Coba perhatikan orang Kristen apakah banyak orang yang membunuh enggak? Dalil Pak, dalil. Iya, bukan dalil. Iya. Mana dalilnya Pak Tema? Buktinya saja. Orang-orang Kristen begini. Pertanyaannya gini. Seorang pendeta yang mau membunuh. Oke. Coba bayangkan. Oke Pak. Baik Pak. Seorang pendeta itu tidak mau membunuh, bahkan menegur. Dia memiliki kasih seperti Yesus. Oke. Aku tanya Pak. Kalian tahu. Dari situ kalian tahu. Aku tanya Pak. Tuhan di perjanjian apakah Yesus sudah menjadi Tuhan sejak awal Pak? Pak. Jangan dulu ke Ustadz. Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan sejak di perjanjian lama? Jangan bilang juga, jangan ke Ustadz. Kalian aja kalian mengapa-apakan para ini, tapi kalau kami mengatakan begini juga kalian tidak mau menerima. Pak, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan di perjanjian lama? Sudah. Jadi berarti Musa yang menyebut Tuhannya Musa Yesus adalah Yesus itu jangankan di perjanjian baru, jangankan di perjanjian lama, Yesus itu dari sebelum ada langit dan bumi, Yesus sudah ada. Karena dia sang pencipta kok. Tapi kenapa dia kejam sekali Pak di perjanjian lama? Kejamnya di mana? Loh ini bunuhlah semua anak laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan dan anak-anaknya kan kumatikan di Wahyu 2:23 dan tadi yang makanya saya bilang tadinya kan. Tenang dulu. Makanya saya bilang tadinya Anda tidak tahu ya, sebenarnya itu adalah Herodes yang berkata itu, bukan Yesus. Tapi kalian jadikan Herodes itu menjadi Yesus. Itu makanya Bible gimana? Bible kalian itu jangan-jangan Bible kalian itu yang kalian punya itu adalah
buatan kalian sendiri. Oh, berarti Bibelmu itu Herodes yang punya ya Pak ya? Dewa-dewa ya Pak ya yang punya Bibel. Herodes itu adalah orang-orang yang anti kepada Yesus Kristus. Ya, Herodes itu adalah yang anti kepada Yesus. Berarti Herodes itu sebenarnya jangan-jangan kalian. Yesaya ini jangan-jangan Islam. Tidak ada karena Herodes itu adalah orang-orang yang anti kepada Yesus, yang mau membunuh Yesus. Itulah yang menyalibkan Yesus, Herodes. Gantian Pak. Bukan Yesus. Makanya dari situ aja saya tahu. Oke. Ini dari tanggapan kalian ini aja saya tahu. Berarti kalian yang buat ini. Oke. Ketetapan mana yang benar aja. Bentar, saya bacakan dulu dalilnya. Jangan kalian ini nanti penghuni neraka loh. Dengar Pak ya. Yesaya 14. Yesaya. Dengar dulu Pak. Yesaya bukan Herodes kebaca Yesaya Pak ya. Yesaya 14. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka. Kok anak-anak didirikan tempat pembantaian? Ini bukan Herodes, Pak. Yesaya 14:21. Kenapa kejam sekali di sini yang Yesus, dibantai, Pak? yang dibantai adalah dosa-dosa, dibantai itu. Makanya ada pembaptisan, dibantai, dihapuskan semua itu, dimatikan semua segala dosa-dosa. Anak-anak di sini itu artinya, makanya saya bilang tadinya, hanya orang Kristen yang paham dan mengerti arti daripada firman Tuhan tersebut. Kalau di luar orang Kristen tidak paham yang namanya Alkitab. Ya, di luar orang Kristen tidak paham arti daripada Alkitab tersebut. Arti daripada Alkitab. Hanya orang Kristen yang paham, dia tahu. Giliran Pak Tema ya. Di sini tertulis lagi. Jadi kalian tidak tahu. Sehingga tanggapan kalian itu jadinya menghantui pikiran kalian dan hati kalian, sehingga penuh dengan roh jahat dan roh kegelapan. Jangan terlalu berperasaan Pak, Bapak baper Pak. Jangan baper Pak. Sebentar aku baca ya, raja-raja ya. Bukan baper. Ya oke. Jangan kali baper, kompor. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah dua ekor di dalam firman Tuhan. Mana ada di dalam firman Tuhan botak-botak? Tapi itulah buat perbuatan kalian. Maka keluarlah dua ekor. Dengar Pak, ku selesaikan dulu Pak. Kuselesaikan dulu. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak raja-raja 2:23 sampai 24. Berarti Bapak menyangkali ini isinya perjanjian lama. Bapak menyangkali. Nah, ini dia. Bapak kalau ada sifat singa di hatimu, Bapak menyangkali. Singa itu adalah yang menghancurkan Bapak menyangkali. manusia. Ini Bapak, aku tanya Pak, Bapak menyangkali ini. Atau gini, kalau Bapak menyangkali ini raja-raja begini. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Apa kata Yesus yang berfirman? Karena Yesus Tuhan. Bapak Yesus mengajarkan perzinahan. Bapak mau mengimani itu? Kata Yesus di perjanjian lama, karena Yesus, kata Bapak, Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Yesus berfirman, kan? Makanya saya bilang tadinya marilah itu, kita, dengar dulu Pak, adalah yang buat memuaskan birahi, dengar dulu Pak. Makanya saya bilang tadinya, marilah kita itu memuaskan semua birahi, perbuatan yang jahat. Suamiku, berarti makanya yang ada di dalam Alkitab itu, Yesus, semua tertulis juga kejahatan. Baik yang benar, baik yang tidak baik, maupun yang kejahatan, tertulis di dalam Alkitab. Tapi yang kalian pilih-pilih itu yang kejahatan. Jadi tujuan Yesus itu adalah segala kejahatan itu yang dibasmi itu sebenarnya. Itu yang ditinggalkan sebenarnya. Tapi Anda sendiri tidak paham. Makanya saya bilang tidak paham sama sekali. Otak kalian itu sudah terhantui dengan iblis itu loh. Bapak mau lihat. Makanya saya bilang tadi. Iya, saya bilang firman Tuhan yang ada di dalam situ. Semua juga tulisan-tulisan. Semua juga baca-bacaan. Dengarkan dulu. Ya, makanya karena Anda tidak mau mendengarkan, makanya tidak bisa masuk di dalam hati kalian kebenaran Roh Kudus. Pak,
yang namanya Alkitab itu di Bibelmu ini bukan Herodes, juga ini raja-raja. Ya. Jadi segala kejahatan yang ada di dalam Alkitab itulah yang dirubah, itu yang ditinggalkan. Apapun kejahatan, apapun yang tidak baik dalam kehidupan manusia itu yang dihancurkan. Ya, tidak seperti Muhammad kalian. Ya, masa Yesus mengajarkan kalian itu ya, kalian anggap kalian itu benar. Ya, Tuhan kalian itu kalian anggap benar. Ya, saya berkata kepada Anda, ya, bahwa Muhammad itu adalah hanya setengah manusia dan setengah binatang. Makanya umatnya juga sama seperti binatang juga. Pikiran umatnya juga seperti binatang. Menghina Rasulullah, mulai menghujat. Ajaran kasih mulai menghujat. Di sini tertulis Yesus, kan Bapak bilang Yesus di perjanjian lama. Berarti Yesus mengajar kalian itu sebenarnya tidak ada benarnya. Ya, semua orang Muslim tidak pernah ada mulai dia menghujat. Ya, dia mengatakan Rasulullah binatang. Perbuatan kalian itu. Apa kalian Yesus itu? Di sini, bukannya membunuh. Marilah gereja-gereja memuaskan gereja dihancurkan. Bahkan melarang orang berdoa, beribadah. Mana faktanya, Pak? Mana gereja dihancurkan, Pak? Juga benar. Mana? Tidak benar. Pak? Ya, saya katakan kepada kalian, ya, agama kalian itu agama tersesat. Ya, nabi kalian itu adalah nabi palsu. Kafir, mana faktanya kafir? Mana datanya kafir? Kalian berkata, kami ini adalah kafir, tapi benar hatinya. Ya, penuh dengan kasih, tidak menghina. Tidak ada kebencian di dalam hati kami, tapi orang Islam yang punya hati kedengkian dan kebencian, ya, itulah Bang Handi bisa menghindari. Ya, coba aja nabi kalian tidak ada bangkit-bangkitnya, sudah bau tanah dia, ya, makanya bau hati kalian dan bau pikiran kalian dan bau mata kalian dan bau semua mulut kalian. Nah, makanya apa yang ada di dalam hati kalian itu yang keluar dari mulut kalian. Kalau ada kedengkian di dalam kehidupan kalian, di dalam hati kalian, itu yang kalian ya Allah, keluarkanlah roh jahat di dalam pendeta ini. Dia kerasukan setan. Roh jahat yang ada di dalam kehidupan kalian itu, maka itu yang keluar di dalam penjahat ini. Dia kerasukan setan ini, pendeta kerasukan setan. Ya Allah, keluarkanlah setan di dalam tubuhnya. Pendeta ini kerasukan setan, kerasukan Roh Kudus. Ya, mulai dari sekarang bertobatlah kamu. Ya, berdoalah kepada Anda, kepada Tuhan. Ya Allah, datanglah kepada Yesus. Ya, tanpa ada Yesus di dalam kehidupanmu, maka Anda masih neraka. Dipenuhi dengan roh kegelapan. Biar tahu. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Itu. Karena suamiku tidak ada di rumah. Ya. Marilah memuaskan birahi sampai pagi. Karena hanya ajaran-ajaran kalian itu. Ya. Ustaz sendiri berbicara. Ya. Bahwa surga itu adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surga itu adalah. Porno. Ya. Kesibukan para lelaki. Kesibukan para lelaki di surga adalah memecahkan perawan. Gila benar ajaran kalian itu. Ya? Gila benar ajaran kalian itu sebenarnya. Tidak benar loh. Ya, masa kesibukan. Coba aja kalau pas lebaran juga. Benar juga sih. Kalau pas lebaran itu semua para lelaki juga pada sibuk mereka mencari-cari apa pasangan mereka. Sudah saya perhatikan kok. Saya perhatikan itu. Mungkin bisa dimut dulu ini. Setiap lebaran saya perhatikan para lelaki sibuk mereka mencari pasangan mereka. Waduh, pada mojot mereka. Apa sih benar juga? Coba tunjukkan dalil kata dari sendiri. Yesus Kristus itu ini berzina. Kalau Yesus tidak berzina kok. Ya, lain beda dengan nabi kalian berzina. Siapa yang berzina? Mana dalilnya? Ayo. Dalilnya. Beda. Ustaz sendiri yang berkata. Iya, Ustadz kalian sendiri yang berkata dalilnya kafir mana? Kesibukan para lelaki. Kesibukan para lelaki adalah memecahkan perawan. Ya, termasuk perawanmu. Ya Allah. Ya, kita biarin aja dulu ngomong. Termasuk perawanmu. Yang bersina siapa, Mas? Ya. Ntar dulu Burama, gantian. Burama capek toh. Yang bersina siapa, Mas? Ya. Yang berzina itu tahu sendirilah. Tanya sendiri pada hatimu. Tanya sendiri. Siapa? Iya, tanya sendiri pada ustadzmu. Yang saya dengar berzina kemarin itu istrimu, bro. Nah, istrimu. Iya, saya dapat kemarin berzina dia, istrimu.
Mungkin istrimu lah. Istrimu bro, kan kamu tadi tanya sama hatimu. Sesuai hati saya istri Anda yang berzina. Apakah pengajaran benar itu? Pengajaran kalian itu? Menurut Anda kan tanya kata hatimu. Menurut kata hati saya, istrimu yang berzina bro. Surga kalian sesuai mintaan. Mana ada surga seksual? Luar biasa. Anda nggak tahu surga Anda itu pesundal-pesundal mendahului Anda dulu. Wanita pesundal. Surga kami itu adalah kebenaran. Kami ini nantinya, biar tahu ya, kami ini adalah malaikat. Biar tahu. Malaikat. Kami Kristen ini malaikat. Anda menjadi malaikat. Iya benar. Siapa kami yang ini malaikat yang benar, yang tulus. Mana datanya? Ya, yang kasihan sama kalian nanti melihat kalian mana datanya? Mana datanya kamu menjadi malaikat? Kami ini nanti pekerjaan kami nanti di surga adalah bersorak-sorak, nyanyi-nyanyi. Oh, masih menyanyi. Ada lagu di sana. Memuji Tuhan dan berdoa. Lain seperti kalian. Coba saya bacakan sebentar bang. Saya bacakan data dulu ya bang. Anda diam dulu. Anda santai dulu. Saya bacakan datanya ya. Saya pakai data dulu ya. Saya pakai data. Diam dulu ya. Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga, bro. Nah, pertanyaannya, dengerin dulu. Pertanyaannya. Pertanyaannya, nggak usah ini. Udah tahu aku. Saya tanya dulu. Seperti yang sudah bertobat. Ya, saya belum tanya kau. Dengerin dulu. Saya berkata, iya. Apa gunanya perempuan sundal itu di surga? Nah, begini. Hulu ya. Begini, kamu itu seperti kamu melayani pendeta, kakekmu, nenekmu, bapakmu, anakmu, cucumu. Kalau bertobat mereka ikut Yesus, mereka dapat masuk ke surga. Tidak ada kata bertobat di sini, karena kamu itu adalah orang berdosa. Aku tahu kamu itu banyak dosa loh. Di hatimu itu banyak dosa. Makanya saya bilang segera bertobat. Ikut Yesus sendiri ya. Segera sekarang biar saya baptis kau. Ya, datang kepadaku. Datanglah kepadaku, biar ku baptis kau, biar ku hapuskan dosamu, biar bertobat kamu. Jangan minum kal panas, biar bersih hatimu, biar bersih pikiranmu. Jangan minum kal panas. Biar saya alirkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu dengan nama Yesus sebelum biar ada terang, biar ada terang di dalam hatimu dan pikiranmu. Tidak ada lagi kegelapan di dalam hatimu. Saya mau nanya Anda dulu, itu perempuan surga di surga ngapain? Saya undang kawan-kawan saya nanti para pendeta nanti untuk membaptis kau, untuk menghapuskan dosa-dosamu. Itu perempuan surga di surga itu ngapain, bro? Oke. Itu perempuan sundal di surga ngapain? Iya, kalian itu semua orang-orang berdosa. Itu perempuan sundal itu ngapain? Sudah jelas kalian itu bahwa orang-orang berdosa. Sudah jelas kok. Itu dosa kalian itu ngapain? Sudah sebesar gudang loh. Itu perempuan sundal itu ngapain di surga? Sebesar gudang dosa kalian. Sundal ngapain, Mbak Tema? Itu di sundal, perempuan sundal ngapain di surga? Sundal itu adalah orang-orang pelacur, dia tahu. Orang pelacur itu kalau dia bertobat, kalau dia bertobat di sini nggak ada kata bertobat. Dan tidak berbuat dosa lagi, tidak ada. Mendapat kehidupannya kekal dan ini namanya lu ketabok data. Ada kata tobat, Pak Tema. Nah, itu dia. Lu ketabok data itu, bro. Makanya saya bilang tadinya, nangis kan lu, gua kasih data. Kalau kamu sudah berzina, kalau istrimu sudah berzina, bertobat sekarang. Nangis. Ya, datang ke gereja. Gua kasih data, nangis. Agamamu itu tidak benar kok. Agama kamu itu adalah bertobat, Tema. Dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Perempuan sundal nih di surga, ngapain perempuan sundal di surga? Buat apa? Nah, buat apa? Buat apa? Perempuan sundal itu adalah wanita-wanita kalian. Itu wanita. Di Bibelmu ada ini, di Bibelmu ada, bro. Perempuan sundal itu di Bibelmu ada ini. Malu ini. Gitu gua kasih data di Bibelnya, ingkari Bible sendiri. Malu nih ya. Makanya saya bilang, malu nih ya. Malu nih ya. Kabur dia kan. Malu nih ya. Malu nih ya. Ini Bibelnya ini. Mereka ya udah, ini. Taruh dulu ya, Bu ya. Mereka tadi mengatakan bahwa ada apa tadi itu? Bidadari di surga. Bidadari di surga memang kenapa? Bidadari perawan.
Saya pengen banget dikasih bidadari 72, insya Allah. Kenapa ya Mas? Supaya kami di dunia ini tidak bersina. Sama-sama Bang. Intinya adalah jangan kau mendekati zina. Menjaga harga diri kita sebagai laki-laki. Janjinya apa? Seperti itu tadi. Mereka apa? Siapa yang mendahului orang ini? Perempuan sundal. Katanya bertobat, tidak ada kata tobat. Makanya lu jangan menista. Gua kasih lu data, ketabok sendiri, malu kan lu. Gitu kira-kira teman-teman. Lanjut. Banyak data-data porno, tapi saya tuh jijik baca-baca seperti itu. Jijik saya baca-baca bahasa begitu. Intinya kalau kita orang Sulawesi jijik itu Bang, bicara-bicara begitu gitu. Intinya adalah kalau ada yang kayak begitu, tidak suka dengan bidadari, artinya dia suka wanita pesundal. Ambil aja sebaliknya. Gitu loh. Protes bidadari. Padahal di Bible-nya ada wanita pesundal mendahului dia. Gitu loh. Makanya jangan suka menista sembarangan. Ngomong seenaknya. Oten di bawah baca nih, biar kamu tercerahkan nih, baca nih. Ku pelan-pelan ya, ku tarik pelan-pelan baca. Itu ya skill 23 nomor 1. Itu bukan di surga, Bu. Itu bukan di surga, itu di dunia. Iya. Yang ini kata-katanya ini loh di jama-jama. Kan jijik ini kalau bahas Bible seperti ini. Pertanyaannya itu wanita pesundal di surga diapain? Jawabannya katanya udah bertobat. Datanya nggak ada dia bertobat kok. Nggak ada. Katanya di surga dia bersorak-sorai menyanyi. Mana di hadis? Bersorak-sorai menyanyi di surga. Di hadis ini. Dia Burama? Ya mungkin itu dukung naga yang bertengkar, Bang Andi. Ada yang dibawa ngomong lebih parah di hadis katanya. Mana ini coba baca nih. Belum lagi kubukakan sakar kuda. Harus kubukakan semua. Makanya kalau bisa diskusi itu janganlah saling menista. Janganlah saling menjatuhkan begitu. Lebih baik diskusi saja. Kita ini kan warga negara Indonesia yang baik, toleransi, saling menjaga begitu. Kalau tidak ada ilmu ya udah nggak usah diskusi gitu. Kalau hanya ngomong panjang nggak karu-karuan. Dari tadi gue denger nggak ada yang pakai data. Gitu loh. Giliran dikasih data malu. Gitu. Kenapa sih nggak mau diskusi santai begitu, ingin bermusuhan, saya akan menang gitu loh. Di sini orang nggak cari kalah menang, tapi buat edukasi. Kalau Anda Kristen ya jadi Kristen yang baik, pakai data, sampaikanlah bahwa ini yang ada di Bible. Sejujurnya, jangan dilawan kata-kata itu yang ada begitu. Kami di sini tuh tidak pernah akan menafsirkan, kami hanya membaca saja. Kalau kalian apa? Sok ngerti segalanya begitu ya. Hati-hati dalam berdiskusi, hati-hati menista, hati-hati menghujat, karena setiap Anda menghujat jangan sampai di Bible lu ada kejadian itu ya. Jangan sampai ada di Bible. Setiap lu menghujat saya kasih datanya di Bible. Oke, hati-hati menghujat. Kalau nggak ngerti sesuatu mending silent saja atau bertanya, kita jawab kok, daripada Anda sok tahu gitu. Kita lihat saja ya, kalau agama Islam itu agama tidak benar, kenapa mesti Indonesia, di seluruh dunia Indonesia, populasi umat Islam terbanyak di seluruh dunia Indonesia. Padahal lu tahu sendiri Indonesia berapa tahun dijajah penganut Kristen? 350 tahun dijajah penganut Kristen itu. Tapi Islam gak pernah pudar, bro. Gitu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan Bang Handi semuanya. Siap, Bib. Perintah, Bib. Baru bangun ini aneh. Siap. Mohon doa, Bib. Mohon doa, Bib. Doa, Masya Allah. Masih ini oten-oten pada ini ngotot-ngototan. Iya, Beb. Kita sih sebenarnya itu kenapa sih selalu ingin menista, ada rasa kebencian gitu? Bukankah di ajaran mereka ajaran kasih yang musuhmu?
tampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu loh, ajaran dia begitu loh. Terus kenapa menyerang begitu? Ini kalau menyerang itu ada amunisinya begitu. Yang lucu tadi itu Bang, dia bilang itu lihat tuh tatapanmu semua itu penuh kebencian. Mana tatapan kita enggak? Kalau kami Islam penuh kebencian, berarti Indonesia nggak damai. Mestinya kita damai tenteram kok. Tidak ada ajaran di Islam itu membenci siapapun. Nggak ada. Bang Andi pakai kacamata, tidak pakai tatapan. Ajaran kasih yang mereka katakan ajaran kasih itu kan supaya kita tunduk sama penjajah gitu loh. Ya nggak boleh, gue pakai ya ayyuhal kafirun. Kita nggak berlaku. Gue pakai perangilah orang-orang kafir. Gue pakai itu kalau sejengkal tanah negeri kita diambil oleh bangsa lain atau ada yang ingin memerangi Islam, gue pakai itu. Gue pakai itu ayat nyawa taruhannya membela agama ini. Gue pakai dalam keadaan mereka kan kalau udah kafir jimi ya udah gue sikat miring. Tapi mereka kan kafir harbi, kita bersahabat, justru kita saling melindungi. Itu ajaran Islam coy. Tuh, jangan di-framing gitu. Kalau di luar sana ada saudara saya Muslim yang sekiranya melanggar koridor Islam, itu oknum. Biasalah itu. Karena tidak ada satu pemeluk agama ini murni total itu konsisten dengan agamanya, nggak ada. Gitu. Makanya melihat Islam itu jangan lihat personalnya, lihat kitab sucinya, pelajari itu. Nggak ada salahnya kok Kristen belajar Al-Quran sama hadis, nggak salah. Kami juga begitu. Supaya apa, saling ngerti gitu loh. Orang-orang kayak gini berbahaya sekali jadi pemimpin di Republik ini. Ngeri-ngeri kali gitu kata orang sana. Dan tadi itu loh, roco saja nggak punya ilmu, giliran tak kasih data selesai kan? Pemimpin apa semacam itu? Ya hancur negara ini kalau kayak gitu jadi pemimpin. Aku mau naik, kalau mulai tadi dibagi naik, memang aku langsung sekak lah dia. Ngomong nggak mau diam, nggak mau kalah. Macam Tuhan betulan. Ya cukup ya teman-teman, itulah tadi Oten, saya skap maaf kabur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.